Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu pada part ketiga ini kita akan membahas lagi, yaitu masih dalam tema yang sama, pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan membahas bagian B, yaitu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yaitu yang akan kita bahas ada dua, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek dan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek, maka bangsa Indonesia harus memiliki tanggung jawab yang etis dalam menerapkan dan mengembangkan iptek. Bangsa Indonesia yang menggunakan Pancasila dan landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa telah memberikan makna bahwa semua ilmu berasal dari Tuhan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mana mengamanatkan bahwa tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Usaha dalam pembangunan dan pemanfaatan iptek setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Kemudian sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Di sini kita akan membahas yaitu tentang sikap selektif pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Antara lain yaitu kita harus selektif dengan mengembangkan demokrasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta menegakkan supremasi hukum dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sikap selektif kita terhadap iptek di bidang ekonomi yaitu dalam sistem ekonomi yang dikembangkan harusnya dalam memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian petani. Industri menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Diadakannya perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak bergantung pada badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, serta mempercepat kerjasama dengan sesama negara berkembang untung bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Kemudian sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang sosial budaya, yaitu kita harus selektif dengan cara yaitu kita terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dan dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sekian itu adalah video terakhir dari tema pembahasan kita, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semua dan dapat memberikan manfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.